Azizi. Si siapa dia Fadi? Tak nama dia. Macam mana? Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wadhu syamilu lil lughawi wal urfi wa syar'i ja'ul lafzi dalilal ma'na. Fayufimuhu minhu al arifu li wadhihi lahu. Wa illam yunasibhu fil ashahi li'anna al-lafza alamatun lil ma'na bi tariqil wadh. Wa li anna al-mawdu'an bid-daini kal jawmi bil aswadi wal abyadi la yunasibu. Washtarata ibadus samiri minal mu'tazilati munasabatahu lahu qala wa illa falam ihtassa bihi wa alaihi faqila arada annaha hamilatun alal wad'i ala wafdiha fayuhtaju ilaihi. Apa Bismillahirrahmanirrahim. Wal wad'u asyamilu lil lughawi wal urfi wa syar'i. Bermula wadha' yang sumul ianya wadha' bagi lughawi, wadha' lughawi, wal urfi bagi urfi, wa syar'i dan syar'i. Ja'alu lafzi itu menjadikan lafal dalilal makna akan petunjuk makna, akan dalil makna, petunjuk makna. Maka ketika lafal dijadikan sebagai petunjuk bagi makna, fayafhamuhu minhul arifu liwad'ihi lahu, maka mengetahui hu akannya makna, minhu daripadanya lafal oleh orang arif, oleh orang mengetahui, bagi wadha', bagi pun demam mengetahui, bagi wadha'nya lafal lahu baginya makna. Sama dengan seseorang baru dapat mengetahui dalalah sebuah lafal di atas makna, harus mengetahui wadha' lafal kepada sebuah makna. Apabila seorang tidak mengetahui wadha', maka dia tidak akan mengetahui dalalah sebuah lafal kepada makna. Oke? Mengapa dia mengetahui? Mengapa dia memahami makna daripada sebuah lafal? Karena dia arif. Karena dia arif bahwa lafal tersebut diwadha' bagi makna tertentu. Boleh? Sudah? Sama dengan secara zahir, seseorang tidak akan mengetahui sebuah makna dari sebuah lafal apabila dia tidak mengetahui wadha'. Sudah? Wa illam yunasibuhu fil asah, sekalipun tidak munasabah ianya lafalhu akannya makna fil asah pada pendapat asah. Sama dengan berdasarkan pendapat asah, antara lafal dan makna tidak disyaratkan munasabah. Tidak disyaratkan munasabah. Mengapa antara lafal dan makna tidak disyaratkan munasabah? Li'anna lafza, karena lafal alamatul lil makna, tanda bagi makna. Karena lafal adalah tanda bagi makna bitarikil wadha', dengan jalan wadha'. Lafal tanda bagi makna dengan jalan wadha', bukan jalan munasabah. Mengapa seorang jadi lafal tersebut menjadi tanda bagi makna dengan jalan wadha', bukan jalan munasabah. Mengapa lafal ayah di abun di maknanya adalah makna tertentu? Karena si wadha' mewadha'kan lafal abun kepada makna tersebut, bukan karena munasabah antara lafal abun dengan makna tersebut. Mengapa tidak disyaratkan munasabah antara lafal dan makna? Karena lafal merupakan tanda bagi makna dengan jalan wadha', bukan dengan jalan munasabah. Jadi dikarenakan lafal adalah alamatun, alamatun itu tidak disyaratkan munasabah bagi ma yu'lamu minha. Tidak disyaratkan munasabah bagi suatu yang dapat dipahamkan daripada tanda. Misalnya tanda bak jalan wek-wek.
Munasabah. Ngon jalan mek. Munasabah. Hai, tanda rambu-rambu bilang mek. Tanda ji. Kan, nak jalan mek. Munasabah. Kemudian ambulan, tanda ji berapa? Tambah, menaji untuk menambahkan kesehatan, menambahkan stamina, menambahkan tenaga. Munasabah ji. Misal ji untuk draw nu pegat tanda yang udah kegap. Ni bahan tanda nak ngosong abi. Jangan betul dia tanda. Karena tanda tidak disyaratkan munasabah bagi suatu yang dimaklumkan daripada tanda. Jelas kan? Jadi kebiasaan ya tanda munasabah. Tapi seandainya ada tanda yang tidak munasabah, itu tidak bermasalah. Karena tanda tidak disyaratkan munasabah bagi ma yu'lamu min. Jelas? Tanda tidak disyaratkan munasabah lima yu'lamu minha bagi barang yang diketahuikan minha daripadanya tanda. Ka wali anna al-mawdu' li ziddaini, karena lafal yang diwazakan bagi ziddaini bagi dua makna yang berlawanan. Seperti juni. Jauni ya, jauni ku juni. Jauni. Hah? Jauni. Seperti lafal jauni lil aswadi wal abyad. Seperti lafal jauni lil aswad wal abyad. Ini adalah alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah karena lafal yang diwazakan bagi dua makna yang berlawanan itu tidak akan munasabah. Karena lafal yang diwazakan li ziddaini bagi dua makna yang berlawanan, kal jauni seperti jauni, lil aswad diwazakan bagi aswad, wal abyad. Jadi antara aswad dan abyad itu adalah dua makna daripada jauni. Jauni diwazakan bagi makna aswad, juga diwazakan bagi mana? Abyad. Antara makna aswad dan makna abyad itu adalah dua makna yang berlawanan. La yunasibuhuma, itu tidak munasabah ianya maudhu' huma akan keduanya dua makna. Tidak munasabah. Seandainya ditakdirkan munasabah dengan salah satu, pasti tidak munasabah dengan yang lain. Jelas? Jadi seandainya ditakdirkan, oh tunggu munasabah, jauni tersebut munasabah bagaimana aswad. Dia cik lagi ada pegah bahwa jauni itu munasabah dengan man aswad. Tapi bagaimana dengan mana abyad? Itu adalah dalil yang sangat kuat untuk menguatkan pendapat bahwa antara lafal dan maknanya tidak disyaratkan munasabah. Itu seperti lafal yang diwazakan bagi dua makna yang berlawanan. Itu tidak akan mungkin munasabah. Seandainya munasabah, hanya munasabah dengan satu makna, tidak akan munasabah dengan makna yang lain. Apabila seandainya sebut munasabah dengan bagi makna aswad, maka pasti ternafi munasabah dengan makna abyad. Seandainya sebut munasabah dengan makna abyad, pasti ternafi munasabah dengan makna aswad. Sama dengan jauninya udah disebut secara. Secara Nyanyi mati ke pegahanan munasabah, lafaz dan maknanya. Di antara makna dengan maknanya yang hana munasabah dua. Sahabat kan mati ke pakai jauni makna di putih dan hitam. Putih dan hitamnya hana munasabah. Maksudnya mana? Mati ke makna daripada jauni yang hitam, sama tu hana munasabah kan putih. Kemudian, jadi benar. Cocokkah lafal tersebut diwazak bagi makna tersebut atau tidak? Itulah makna munasabah. Mesti guna dua buah makna. Hana. Tambah mana juga? Contoh Ramadan. Ramadan mengapa dinamakan Ramadan? Karena ya munasabah, karena Ramadan adalah Ramza adalah panas. Karena waktu Ramadan panas ketika itu. Yang hana munasabah itu sabuk lafaz. Banyak pada dua makna. Tapi hana munasabah di antara lafaz dan maknanya. Sebenarnya munasabahnya contoh yang munasabah. Contoh mana? Bukan itu lafaz. Hembrin pernah mana contoh. Jadi atau contoh yang nyan mana? Terkejut urang ketika. Nyan mana? Kau nak. Jadi ketika urang terkejut, nyan mana? Hai yang sebenarnya tanda adalah tidak munasabah. Sehingga urang ketika mengetahui makna, nyan mana? Kalian kah? Wastarata Abbadu Sairamiyu.
Saimari. Al-Ashhar, masyhur Saimari. Ada pula bacaannya Saimuri. Nama masyhur. Yang masyhur Saimari. Namanya adalah Abbad bin Sulaiman As-Saimari. Merupakan salah satu Mu'tazilah Basrah. Wafat tahun 250. Dan mensyaratkan oleh Abbad As-Saimari daripada Mu'tazilah Basrah. Mu'tazilah Basrah akan munasabahnya lafal lahu baginya mana? Sama dengan Abbad As-Saimari mensyaratkan antara lafal dan dengan makna harus munasabah. Mensyaratkan munasabah lafal bagi makna. Qala berkata ianya Abbad As-Saimari, wa illa, dan jika tidak, artinya seandainya antara lafal dan makna tidak disyaratkan munasabah, falima, maka mengapa dikhususkan akannya lafal bihi dengannya makna? Maka mengapa falima, mengapa dikhususkan akannya lafal bihi dengannya makna? Artinya lafal insan itu kan bisa dipakai kepada berbagai makna. Lafal insan bisa dipakai kepada berbagai makna. Seandainya tidak ada munasabah, maka mengkhususkan insan kepada makna haywanun natek itu akan terjadi taksis bila mukhassis. Mentaksiskan lafal dengan sebuah makna tanpa adanya mukhassis. Angkale, mentaksiskan tanpa mukhassis pura sia-sia. Atau mana faedah? Atau mustahil pura. Muhal. Muhal. Mentaksiskan sesuatu yang tidak ada mukhassis itu adalah perkara yang mustahil. Itulah dalil. Maka Abbad As-Saimari menjadikan munasabah itu adalah sebagai mukhassis daripada sebuah lafal. Mentaksiskan kepada makna yang telah diwaza'. Kah, jelas? Kah? Sama dengan berdasarkan pendapat Abbad As-Saimari, wadhi' ini harus bukan sembarangan. Wadhi' bukan sembarangan. Dia harus mengetahui munasabah antara lafal dengan makna. Di antara lafal yang baru diwaza' lagi dalam bahasa galgah bagaimana rasa puas setelah minum air. Cocok galgah. Cocok ketika wadah turun air bak rukung gelak jadi kan nak munasabahan. Galgah makna dia adalah rasa puas ketika sesudah minum. Cocok. Ayo cocok galgah. Cocok. Ni dia fikir-fikir kan seandainya ada puasa, tapi fikir-fikir walaupun trip kan ada melah maknanya. Cocok. Walahi, dan di atasnya pendapat Abbad As-Saimari. Ada di komentar, apa maksud daripada Abbad As-Saimari yang mengatakan bahwa disyaratkan munasabah antara lafal bagi makna? Walahi, di atasnya pendapat Abbad As-Saimari, fakila maka dikatakan orang arada menghendaki ianya Abbad As-Saimari akan bahwa sungguhnya munasabah hamilatun itu ba'isatun. Hamilatun ay ba'isatun, pembangkit, pendorong, pemotivasi di atas mewadha, di atas sesuainya munasabah. Jadi ada di komentar makna daripada disyaratkan munasabah adalah munasabah yang dimaksud oleh Abbad As-Saimari adalah munasabah itu merupakan pendorong sehingga si wadhi' mewazakkan lafal sesuai dengan makna yang munasabah. Yang komentar, di atas pendapat Abbad As-Saimari yang mengatakan bahwa disyaratkan munasabah lafal bagi makna, timbul komentar maksud
munasabah yang dikatakan oleh Abbad As-Saimari adalah munasabah, yaitu pembangkit atau pendorong bagi si wazih untuk mewazakkan lafal sesuai dengan makna yang munasabah. Kalian selebihnya. Ala wifkiha, di atas muwafakahnya munasabah, di atas makna muwafakahnya munasabah. Jadi munasabah tersebut adalah pendorong sehingga si wazih mewazakkan satu lafal bagi makna yang munasabah. Fayuh taju ilal wazai, fayuh taju, maka dibutuhkan ilaihi kepadanya wazak, sama dengan karena maksud munasabah adalah pendorong untuk mewazakkan satu lafal di atas makna munasabah. Artinya untuk memahami sebuah makna daripada lafal butuh kepada wazak. Sama dengan pendapat tersebut, pendapat ki tersebut menafsirkan bahawa untuk mengetahui makna juga butuh kepada wazak. Karena makna munasabah adalah pembangkit, pendorong sehingga si wazih mewazakkan lafal di atas makna yang munasabah. Sehingga untuk mengetahui makna daripada sebuah lafal butuh kepada wazak. Kanan? Kanan. Sama dengan seorang tidak akan bisa menemukan sebuah makna walaupun menggunakan metode perasaan, penalaran, dia tidak akan sampai mengetahui makna seandainya dia tidak mengetahui wazak. Jelas. Fayuh taju, maka dibutuhkan kepada wazak. Artinya untuk mengetahui makna daripada sebuah lafal butuh kepada wazak. Jika tafsiran perkataan Abbad As-Saimari ditafsirkan seperti pendapat ki yang pertama. Nah, ini pendapat ki yang kedua. Enang kali. Kanan. Wakila, dan dikatakan orang arada menghendaki, ianya Abbad As-Saimari, akan bahwa sungguhnya munasabah kafiyatun itu pemada pada adalah lafal di atas makna. Artinya munasabah tersebut adalah suatu perkara yang bisa ditempuh untuk mengetahui makna daripada sebuah lafal. Sama dengan berdasarkan pendapat tersebut, untuk mengetahui makna boleh saja seorang mengetahui makna tanpa mengetahui wazak, karena dia menempuh jalur munasabah. Ketika terdapat sebuah lafal, dia mengidra, menganalisa, menggunakan perasaan sehingga dia dapat mengetahui makna daripada sebuah lafal, karena menggunakan metode munasabah. Artinya dalalah lafal di atas makna memada menggunakan munasabah. Dalalah lafal di atas makna memada hanya dengan menggunakan munasabah, walaupun dia tidak mengetahui wazak. Fala yuhtaju ilal wazai, maka tidak dibutuhkan kepada wazak. Artinya seseorang yang dapat mengetahui makna daripada sebuah lafal dengan metode munasabah, maka dia tidak butuh kepada wazak. Artinya seandainya dia tidak mengetahui wazak, dia masih memiliki jalan untuk mengetahui makna daripada sebuah lafal. Namumang. Nah, mana? Boleh. Kak. Dua. Hah? Pendapat ki kedua yang ki yang kedua. Arada annaha, sungguhnya munasabah kafiyatun itu pemada. Pada adalah lafal di atas makna. Artinya adalah lafal di atas makna memada dengan metode munasabah. Artinya seseorang jika dia tidak mengetahui wazak, maka dia masih memiliki jalan untuk mengetahui makna dengan jalan munasabah. Dikarenakan memada untuk mengetahui adalah lafal di atas makna dengan munasabah, fala yuhtaju ilal wazai, maka tidak butuh kepada wazak. Mengapa tidak butuh kepada wazak? Karena makna bisa diketahui dengan jalan munasabah.
Fala yuhtaju ilal wada'. Tidak butuh kepada wada', tidak menafikan adanya wada'. Wada', hai, wada' nasi, wada' kali wada'. Macam contoh berak. Tidak urung kali wada' sampai lafal. Kemudian tidak urung hal itu wada'nya. Benalar sehingga urung tersebut dapat mengetahui makna tersebut walaupun hal itu wada'. Kan? Makna tebak-tebakan yang tepat menggunakan perasaan, menggunakan munasabah. Yadriku mengetahui akan demikian munasabah oleh siman yang telah mengkhusus akan nyaman oleh Allah bihi dengan demikian. Jadi orang-orang yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui makna-makna dengan jalan munasabah. Walaupun dia tidak mengetahui wada', dia dapat mengetahui makna-makna dengan metode munasabah, yaitu orang-orang khusus yang telah diberikan kelebihan oleh Allah. Karena kama fil kafati, sebagaimana pada fil kafati. Kafatinya adalah jamak kaif. Kama fil kafah, sebagaimana barang pada kafah. Kafah jamak daripada kaif. Kaif orang yang mengetahui asar bekasan daripada jejak. Orang yang dapat mengetahui di balik jejak apa kejadian, apa peristiwa atau apa makna yang berada di belakang sebuah jejak. Kale kafah jamak kaif. Kanan. Pak boleh dah ulang. Kafahnya ada dua macam. Wahya la darba ini. Kafahnya ada dua macam. Yang pertama kafatul bashar, yaitu istidlal bi sifatil a'dha'il insan. Dikalian ba istidlal bi sifat a'dha'. Dikalian jaro kenyo. Jaro meno. Jaro kenyo. Kalau nyo ro ke keturunan kudih baknyo sambung. Sambung kenyo. Jadi dapat mengetahui sifat-sifat istidlal dengan sifat a'dha'. Jadi untuk berdalil menggunakan sifat-sifat a'dha'. Boleh macam sambung juga setia. Atau peribahasanya amrdu pakon karena sifat-sifat mana. Yang adalah mengetahui dengan sifat. Yang adalah kafatul bashar. Yang kedua kafatul athar, yaitu mengetahui istidlal bi athar dengan bekasan kaki atau hawafir jejak kuda atau khafaf sepatu. Yang kena betunya kuda hijau. Yang hijau kena hijau gede. Jadi mengetahui makna-makna dengan melihat jejak-jejak. Kalena. Wa ya'rafu ghairuhu minhu, dan mengetahui. Yang untuk menolak seandainya makna dapat diketahui dengan metode munasabah, apa faedahnya mewazankan lafaz? Kawan. Wa ya'rifu, dan mengetahui akan demikian oleh selain nyaman man khassa bihillah minhu pada wazan. Jadi orang-orang umum, orang awam mengetahui mana, yaitu dengan cara wazan. Orang-orang khusus yang telah dikaruniai oleh Allah sama dengan dia dapat mengetahui makna dengan munasabah. Imam Zakaria membawakan sebuah cerita, yaitu orang-orang dapat mengetahui makna dengan munasabah walaupun dia tidak mengetahui wazan. Hukia diceritakan anna ba'dahum akan bersungguh sebagian mereka itu, karena ada yang sebagian itu mendakwa ia akan bersungguhnya sebagian itu mengetahui ia akan musammayat minal asma daripada isim. Dia mengklaim bahwa dirinya saya dapat mengetahui makna-makna daripada isim-isim, daripada lafal-lafal saya dapat mengetahui maknanya walaupun saya tidak mengetahui wazannya. Faqila lahu, maka diteskan lahu baginya sebagian, dikatakan tes bukan ngeklaim dron jid mengetahui makna daripada lafal yang ku tes tiga orang. Faqila lahu, maka dikatakan lahu baginya sebagian ma musamma adgha
Apa musamma daripada adra? Wahwa dan bermula dengan adra min logatil barbar. Barbar daripada logat barbar. Maroko Turki Maroko Faqala maka berkata ianya sebagian ajidu fi aku sangka aku duga fihi padanya asqa yabisan kering syadidan bersangatan nyo ali kupik mata kan asqa yang duh kan makna ji kan tho berat hatu ona entah berat hatu fa ara'u maka dan aku sangka akannya asqa akan nama batu bahwa dan bermula dengan asga itu seperti demikian. Memang asga adalah nama batu betul sama dengan ya menggunakan metode perasaan. Yang buat contoh apa? Dapat mengetahui mana dengan perasaan sama dengan kan firasat, nalar atau naluri yang besar. Qala al-Asfihani berkatalah al-Asfihani wasani dan bermula yang kedua yang kedua was-sahih dia itu sahih minal Abbad dia inilah pendapat yang dikatakan oleh Abbad. Jelas kan? Ada sebuah lafaz yang wadah di keadaan tertentu. Yang sebuah lafaz yang wadah di keadaan tertentu. Yang terjadi dalam lafaz. Dia wadah lafaz keadaan dia dengan kun kamal. 6 sahabat ini. Nah, kamrapa pa lurus. Abang cocok ni ya untuk lurus. Kama aku. Mungkin menang gelar. Kam. Ini beda-beda logat tu. Oh, beda logat. Bahasa Aceh je. Kadang dia dari segi kita kesamaan. Dia benar. Ada munasabah dia. Ini yang munasabah dia dah. Ni tak kalau munasabah. Dia apa je poe dah hanya di ujung. Betul tak? Ada mandum chip memakai kepada dalam munasabah. Hai punya dia ada pendapat. Asal ya hana bisa nak munasabah kak. Kamu dah hari ni punya buka pendapat hana munasabah. Pernah munasabah. Dia hana munasabah hana ada kelon. Kabar kan? Pendapat yang mengadakan munasabahnya di kuhe dah. Ni dia ada berpijak ada pendapat yang mengadakan munasabah. Yang mudah hai dia punya putra munasabah dia. Tahu nah? Ni dia ada pendapat yang mengadakan tidak ada munasabah yang mudah baca. Hana munasabah hana gitu. Walaupun kadang-kadang Kainan. Nah, nak dah, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lah. Kah? Apa deh? Wallahu dallu ala makna makna dhihniyin kharijin ay lahu wujudun fi dhihni bil idrak wa wujudun fil kharij bit tahaqquqi. Dan bermula wadha yang sumul ianya dengar ada wallahu dan bermula lafal yang mendalah ianya lafal di atas makna zihni kharijin di atas makna yang zihni lagi yang khariji. Artinya baginya makna itu wujud pada zihin bil idrak dengan idrak wa wujud fil kharij bit tahaqquqi dan wujud pada kharij bit tahaqquqi subut fil waqi'. Mana tahaqquqi subut fil waqi'. Kal insan seperti insan wujud fi zihid dan wujud fil kharij bit tahaqquqi. Bi khilafil ma'dum dengan sebalik ma'dum.
La wujuda lahu. Hana dine wujud lahu baginya madum fil kharis. Pada kharis. Kabahrin seperti laut min zibak. Daripada zibak. Raksa. Air raksa. Maudu'an itu diwazakan bagi makna zihni. Itu diwazakan bagi makna zihni. Lafal yang mendalalah bagi makna zihni khariji. Artinya makna tersebut wujud pada zihin, makna tersebut wujud pada kharij, maka lafalnya diwazakan bagi makna zihni bukan bagi makna khariji. Contoh, tunggu fadi adalah wujud pada kharij. Tunggu fadi adalah wujud pada zihin. Jelas? Sama dengan lafal tunggu fadi itu diwazakan bagi makna yang ada pada zihin bukan makna yang ada pada kharij. Nah, berbeda dengan yang ma'dum. Yang ma'dum tidak ada khilaf bahwa makna tersebut diwazakan bagi makna yang ada pada zihin. Karena ma'dum tidak ada makna khariji. Tidak wujud pada kharij. Jadi ketika sesuatu yang wujud pada kharij, yang wujud pada zihin, ketika diucapkan lafal, maka dia mendalalah kepada makna zihin, juga mendalalah kepada makna kharij. Ketika saya mengatakan kufadi, sebenarnya mendalalah kepada makna yang ada pada zihin dan juga mendalalah kepada makna yang ada pada kharij. Jelas? Wujud ada 3 macam. Ada wujud fil zihin, ada wujud fil kharij, ada wujud fil lisan, ada wujud fil khan. Kemudian konteks ini adalah lafal yang mendalah di atas makna zihni dan makna khariji. Maka lafal tersebut diwazakan bagi makna zihni, bukan di atas makna khariji. Wifakan sesuai bagi Imam Ar-Razi wa ghairihi. Mengapa alasannya lafal yang mendalah di atas makna zihni khariji diwazakan bagi makna zihni? Karena bahasa kita itu apabila kita melihat akan bentuk min ba'idin daripada jauh. Ketika kita melihat sebuah bentuk daripada jauh, fadzanannahu, maka kita sangka akan bahasungguhnya jisman hadratan, akan batu besar. Kita menyangka bahwa jisim tersebut adalah batu besar. Fasamainahu, maka kita namai hu akannya bentuk biha dengannya sahra. Sehingga kita mengatakan itu adalah sahrah. Bentuk tersebut kita namakan sahra. Wa idza danauna minhu, maka apabila kita mendekati minhu daripadanya bentuk, ketika kita semakin mendekat, wa arafna annahu haiwan, dan kita mengetahui bahwa sungguhnya jisma itu haiwan. Ketika dia tahu kan betul ko binatang makhluk hidup ko pakai bergerak-gerak. Wadhanannahu, dan kita sangka akannya jisman, akan ke tairan burung. Fasamainahu bihi, niscaya kita namai hu akannya jisman bihi dengannya tairan. Jelas? Pada zihin berubah? Pada kharij ada berubah? Tidak berubah. Faiza danauna, maka apabila kita mendekati minhu daripadanya bentuk, warafna, dan kita ketahui akan bahasungguhnya bentuk itu insan, samaina bihi, kita namai hu akannya bentuk bihi dengannya insan. Fa ikhtilaful asma, maka bermula berbeda-beda nama itu sabit karena berbeda-beda makna yang zihni. Pada kharij apakah beda? Tidak. Yang beda adalah makna yang hadir pada zihin. Maka ini adalah dalil untuk menguatkan bahawa lafal yang mendalah kepada makna zihin dan mendalah kepada makna kharij diwazakan bagi makna zihin, bukan makna kharij. Pada kharij nama berubah mana? Pertama makna daripada jisman tersebut hewan nate. Sedangkan pada zihin berubah-ubah, bahkan karena berbeda makna yang hadir pada zihin. Kale wadzalika, dan bermula demikian itu mendalah ia di atas sungguh wazah itu sabit baginya
Makna zihni. Wal jawab. Jadi pendapat yang mengatakan bahawa lafal yang mendalah di atas makna zihni dan makna khariji diwazakkan bagi makna khariji memberi jawaban. Wal jawab dan bermula jawab. Khabar ku diukur. Khabar bak mardudun. Nampak? Ukur dia. Yo. Wal jawab dan bermula jawab. Menjawab pendapat yang mengatakan bahawa melihat dari jauh sampai dekat laut, menjawab alasan tersebut. Wal jawab dan bermula jawab bi anna ikhtilaf ismi lidzalika, dan dengan bahawa sungguh berbeda-beda nama. Karena demikian dan itu bahawa sungguhnya berbeda-beda pada kharij kadzalika seperti demikian. Itu bahwa sungguhnya berbeda-beda nama pada kharij itu sabit seperti demikian. Demikian bak kharij beda sih juga. Jadi beda nama karena sangkaan, bak kharij juga ikut beda. Kale. Wal maudhu' lahu dan bermula maudhu' lahu baginya lafal itu ma fil kharij, itu makna pada kharij. Kale. Watabir anhu dan bermula mengibarat anhu daripadanya ma fil kharij itu tabe li idra zihin, itu tabe bagi idra zihin lahu baginya ma fil kharij sekira-kira mengidra ianya seseorang akannya ma fil kharij. Ka mardudun itu ditolakkan. Ka yang khabar jawab. Anahu fil kharij kadzalika kan. Anahu fil kharij kadzalika kan. Bahwa sungguh berbeda nama karena demikian dan itu bahwa sungguhnya berbeda nama karena demikian dan hah? Lizalika ini khabar. Anna likut. Bi anna ikhtilaf ismi lizalika lizanni ya kan lizalikan zanni. Mang tak take ya. Barang gimana? Lizani. Lizani ya? Kiasat bang. Betul lah. Awak nak lempar orang yang telah kita ambil awak? Paruh awak? Kalau kamu dong, Mama? Kamu kan? Kiasat kan? Minyak telah kerja buka. Bak, parah. Jadi ini kabarnya. Wal jawab bi anna ikhtilaf ismi lizalika lizanni. Benar enggak? Enggak betul ya. Ka. Wal jawab dan bermula jawab dengan bahwa sungguh berbeda nama lizalika bagi demikian itu sabit karena zan bahwa sungguhnya demikian pada kharij itu sabit seperti demikian. Ka
Bermula jawab dengan bahasa sungguh berbeda nama bagi demikian jismon. Kemudian itu sabit karena zan. Bahasa sungguhnya demikian itu jismon fil kharid pada kharid itu sabit seperti demikian demikian zan. Sama dengan berbeda nama bukan berbeda pada kharid tapi karena berbeda zan. Nah, berbeda-beda nama bukan karena berbeda pada kharid tapi karena berbeda pada zan. Yang bakharid tetap. Wal maudhu' dan bermula allazi yang diwazakan lahu bagian allazi itu makna pada kharid. Kalian kelapian. Wa tabir anhu dan bermula ibarat anhu daripadanya ma fil kharij itu tabe bagi idrak zan. Jadi penamaan tetap ma fil kharij. Diwazakan tetap bagi ma fil kharij. Man berbeda-beda nama. Oh, berbeda-beda nama bukan karena berbeda-beda ma fil kharij. Tapi berbeda-beda nama adalah karena berbeda-beda zan. Penamaan mengikuti zan walaupun zan tidak muwafik bagi ma fil kharij. Penamaan mengikuti zan sekalipun zan tersebut tidak muwafik bagi kharij. Sama dengan walaupun berbeda-beda nama itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa lafal diwazakan bagi ma fi zihin. Kemudian jawab. Berbeda-beda nama tidak menjadi dalil bahwa lafal diwazakan bagi ma fi zihin. Dapat jawaban bagi alasan saya di mana. Wal ibarat wat tabir dan bermula tabir anhu daripadanya ma fil kharij itu tabe bagi idrak zihin lahu baginya ma fil kharij. Sekira-kira di idrak ianya zihin akannya ma fil kharij. Hasbima apa? Hasbama adrakahu di idrak ianya zihin akannya ma fil kharij. Kalau jadi takbirnya adalah ikut bagi idrak zihin. Ya, pada kharij tetap hanya berubah. Kalian mardudun itu ditolakkan. Betullah alasannya. Bi annahu dengan bahwa sungguhnya pekerjaan tidak lazim daripada keadaan berbeda-beda. Berbeda-beda zan, berbeda-beda bagi zan ma, berbeda-beda bagi zan barang yang disebutkan. Dengan bahwa sungguhnya pekerjaan tidak lazim daripada keadaan berbeda-beda itu sabit karena zan barang yang disebutkan oleh bahwa adalah lafal itu diwazakan bagaimana khariji. Berapa? Tidak lazim daripada keadaan ikhtilaf itu sabit karena zan barang yang disebutkan oleh bahwa adalah lafal itu diwazakan bagaimana khariji. Kamu nak buka. Ini mana pendapatnya pendapat dia buka. Dijawab bahwa beda-beda nanyan adalah karena beda-beda penamaan karena beda zan. Sehingga karena beda penamaan beda zan maka lafal diwazakan bagaimana khariji. Menang buka. Menang alasannya dia. Coba alasannya dia mana? Berbeda-beda nama karena beda zan. Sehingga gejok kesimpulan, sehingga lafal diwazakan bagi makna khariji. Kajelas Kakak putra meno alasan jauh meno gimana jawab? Beda nama karena zan. Beda nama karena beda-beda zan. Bengkale sehingga lafal diwazakan bagaimana khariji. Ya, benar. Bengkale. Gebegah.
ketika beda-beda nama karena beda-beda zat, tidak lazim bahwa lafal diwazakan bagi mana khariji. Mana aja putra? Ketika beda-beda nama karena beda-beda nan, bukan hanya menyisakan satu opsi, yaitu lafal diwazakan bagi mana khariji. Oh, betul. Kah? Jadi kedua pendapat tersebut sepakat bahwa beda-beda nama karena beda-beda zat. Kah? Yang sepakat kah? Sepakat. Ketika beda nama karena beda zat, putar kesimpulan yang dapat diambil. Pendapat Ki menyimpulkan bahwa wazaknya adalah wazak khariji. Pendapat asah kebang jawab. Hanlah teh mana sih kenyantok sih nal ilo mesti. Kau nah. Ka. Contoh je mana? Sidik bawa kampung. Pernah. Pakai mohon dalam kasih dia kampung. Karena sidik hanya jawab baba mat. Karena ketika sidik hanya jawab baba mat sama dengan kesimpulan ji adalah iwo kampung. Nah, yang gambaran jawaban pendapat Ki. Pendapat Ki perahu. Sidik hanya jawab baba mat. Sehingga pasti sidik iwo kampung. Gue pegah le pendapat asah. Ketika sidik hana ijab bawah mat, hana lazim sidik ibu kampung. Kadang ijab pantai menora ya. Apa? Ka, benarlah jawaban yang bawakan le pendapat asah bagi jawaban pendapat Ki. Pendapat Ki mengatakan bahwa beda-beda nama karena beda-beda zat, sehingga lafal diwazakan bagi mana ini jawab. Beda-beda penamaan karena beda-beda zat tidak lazim lafal diwazakan bagaimana khariji. Yang kau betul lagi gambarannya. Sidik hana ijab bawah mat. Ketika sidik hana ijab bawah mat, hana lazim sidik wo kampung boleh dijak. Belok kiran, cari refreshing dia. Hai, kamu apa? Kakak? Wakilah dan dikatakan orang maudhu' diwazakan bagi mana khariji. Lianna bihi karena dengan makna khariji tastaqiru tetaplah hukum. Haram pajah bui. Contoh, haram pajah bui kan haram ji sebut pajah bui pada khariji pajah bui yang dalam sini. Khariji karena sebut hukum tetap wajib sembahyang pada khariji pun wajib sembahyang dalam zihir. Wajib sembahyang khariji punya sembahyang dalam zihir kan subuh salatu khairu minan naum bayang juga sembahyang alih lah apa deh sembahyang pada zihir. Jadi subuh hukum tetap pada khariji kan subuh hukum yang pada zihir. Keren sih dong. Mana? Karena keren warajahul aslu mentarjih yang mendapat oleh asal. Ini pendapat yang kita jelaskan karena hukumnya semua Pak Khariji. Benar. Kakak, wakilah dan dikatakan orang diwazakan lil makna bagaimana min haisuwa. Waza bagaimana bila tak begah. Hana kait-kait di ini Khariji. Makna boleh anda. Diwazakan bagi makna daripada sekira-kira huwa dia yang mana. Waza mana? Kau yang dalam kah putar mana Khariji makna dini. Hai makna kau mana khariji pun mana sini hana kait mana tau baik kait le buah min gairi takyid daripada ketiadaan kait dengan sini atau khariji faktarahul subki dan mengisytarakannya pendapat oleh subki Imam Taqiyuddin Subki Imam Taqiyuddin As-Subki ayah daripada Imam Subki jelas qala ibnuhu berkatalah anaknya Subki, anaknya Imam Taqiyuddin Subki, namanya Imam Tajus Subki. Dalam man'il mawane wal khilaf dan berulang khilaf yang terjadi apakah diwazakan bagi mana sini atau bagi mana khariji itu sabit pada isim jinnah. Pada isim jinnah. Kala tetapi pada isim jinnah. Khilaf yang terjadi pada
khilaf yang terjadi adalah pada isim jenis. Artinya pada nakirah. Imam Zakaria menafsirkan perkataan Imam Subki wal khilaf fi ismil jinsi ay fin nakirah. Karena berpijak di atas pendapat Imam Subki yang menyamakan antara isim jenis dengan nakirah. Sama dengan ketika Imam Subki mengatakan isim jenis sama dengan nakirah, tidak ada beda. Imam Zakaria membedakan isim jenis bukan nakirah, nakirah bukan isim jenis. Makanya Imam Zakaria berani menafsirkan isim jenis ai fin nakirah pada nakirah. Maka karena menurut persepsi daripada Imam Subki isim jenis itulah nakirah sama. Kale. Karena bermula ma'rifah minhu daripadanya. Isim jenis daripadanya. It ma'rifah, ha? It ma'rifah minhu. Karena bermula ma'rifah daripadanya, hah? Ma'rifah, hah? Ma'rifah. Karena bermula ma'rifah minhus itu sabit sebagian daripadanya ma'rifah itu barang yang diwazakan akannya barang lil khariji bagi mana-mana aja. Jadi hunya ditafsirkan karena ta'wil ma'rifah dengan lafal. Karena bermula ma'rifah itu sabit sebagian daripadanya ma'rifah itu barang yang diwazakan akannya barang lil khariji. Karena ma'rifah ada yang diwazakan bagi khariji. Kale khariji. 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 Contoh ma'rifah yang diwazakan bagi khariji. Alam sakas. Diwazakan bagi khariji. Wa minhu dan sebagian daripadanya ma'rifah itu barang yang diwazakan akannya barang bagi zihni. Ada yang diwazakan bagi zihni. Alam jinsi. Alam jinsi diwazakan kepada mahiyah yang tertayin pada zihin. Kepada afrad yang tertayin pada zihin. Tidak tertayin pada kharij. Itulah beda antara alam jenis dan alam syakas. Alam syakas tertayin pada kharij. Alam jenis tertayin pada zihin. Jelas sama dengan. Jelas. Tidak ada khilaf. Alam ada yang sepakat bahwa dia adalah diwazakan bagi mafil kharij. Ada yang diwazakan mafil zihin. Apabila alamnya adalah alam jenis, sama dengan dia adalah diwazakan mafil zihin. Apabila alamnya adalah alam syakas, maka diwazakan bagi mafil kharij. Jelas. Sama dengan yang khilaf adalah pada isim jenis atau pada nakirah. Kama sayati. Wa hadza taqyid dan bermula ini taqyid. Taqyid daripada Imam Tajussubki yang mengatakan khilaf terjadi pada isim jenis. Yu'ayyidu itu memperkuat yang kait akan barang ikhtartuhu yang telah aku pilih akannya barang. Ai min anna lafza mawdu'un li ma'na dzini. Ma ikhtartuhu. Apa yang diikhtar oleh Imam Zakaria? Yaitu lafal diwazakan bagi makna dzini. Itulah makna ma ikhtartuhu. Bereh nanti ad. Jadi ketika Imam Subki mengatakan khilaf adalah pada isim jenis, sama dengan pendapat tersebut akan menguatkan pu yang kalian pilih. Yang lu pilih adalah lafal diwazakan bagi mana zihni. Mengapa? Karena bermula nakirah itu diwazakan bagi farad yang mencakup bagi satu farad yang mencakup ianya farad daripada hakikat. Karena nakirah diwazakan bagi farad yang mencakup ianya farad daripada hakikat. Satu farad yang ketiadaan tertain yang berada di bawah hakikat. Wahwa dan bermula dari hakikat. Kunai wah. Hakikat. Kullu mawjudin khariji juz'iyun hakiki. Wala raiba anal insan misalan mawzu'un li hawanati wa anna Allah alaihima mutawaqqah.
wa huwa mufassirun bidalah lafzi ala tamami ma ala wa anna majmu'ah suratun ziniyah wal kharij innama huwa afrad min Zaid wa Bakr wa Umar wa in kana surah mutabiqah laha Zakaria Aisyah ala mahalli. Lagi mana? Wahiyah bahwa dan bermula dari hakikat itu kuli. La yujadu yang tidak diperdapatkan akannya kuli hal keadaan terasing kecuali pada zihin. Gimana? Nadi mana? Nah, gimana? Lagi kudu nyambung gua. Khilaf bak nakirah akan memperkuat ihtari ma ihtartuhu. Karena nakirah adalah diwazakan bagi farad yang syai' daripada hakikat. Hakikat adalah kulli. Hakikat adalah kulli. La yujadu yang tidak diperdapatkan akannya kulli. Hal keadaan terasing kecuali pada zihin. Lagi yang nyambung gua. Gimana Nana? Gimana? Sila, coba. Nakirah mawdu'atun li fardin syai'in minal hakikah. Hakikah adalah kulli. Satu farad yang syai' minal hakikah. Hakikah kulli bagi makna zihni. Satu farad gua takkan bagi farad. Farad yang kan mafil kharij. Mana? Memang kebanyakan aku pegah lafal diwazakan 5 fil ini. Lafal tersebut diwazakan 5 fil ini. Yang bak konteks nakirah. Karena nakirah diwazakan bagi farad yang syai' daripada hakikat. Hakikatnya adalah kulli, la yujadu mustaqillan illa fi zihni. Katakan bagi farad. Bagi juz'i daripada kulli. Dalam Hasyiah Zakaria, Keun Zakaru muhaqqiqu a'immatil Arabiyah, menyebut oleh muhaqqiq a'immah Arabiyah bahawa sungguh isim nakirah itu diwazakan bagi fardin syai' daripada hakikat. Bahwa kulli dan hakikatnya kulli la yujadu mustaqillan illa fi zihni. Karena bermula tiap-tiap yang mewujud khariji itu juz'i hakiki. Yang juz'i daripada hakiki. Wala raiba dan tidak ada ragu bahwa sungguh insan contoh maudhu' diwazakan bagi hewan nate. Nah, dah bahwa sungguh dalalah alaihima datanya hewan nate itu mutabakah. Wahya mutabakah ditafsirkan dengan dalalah lafal di atas sempurna ma wudi'allah. Wa anna majmu'ahuma suratun zihniyatun. Majmu' keduanya itu surah zihni. Wal khariji inama huwa afrad min Zaid wa Bakr wa Umar wa ghairihim. Wa in kana surah muntabikah alaiha. Segala pun bentuk itu muntabikah yang bentuk alaiha di atasnya mahiyah. Di atasnya afrad, adanya afrad. Gimana? Aduh, mana? Karena nakirah diwazakan bagi farad yang syai' minal hakikah.
Farat kan ma fil kharij. Bahwa huwa yang ada buah kuli ya. Oh, huwa yang ada buah. Hakikah kah? Kuli la yujadu mustaqillan illa fi zihni. Kuli ya kuli hanya bagian tau hana kuli ba kharij. Nah, kemudian mawdu'atun li fardin syai'an min hakikah. Hakikah yang kuli. Seandainya mengadakan nakirah diwakilkan bagi hakikah jelas. Fardinnya hari ya. Itulah yang mengusik-usiklah. Seandainya mengadakan nakirah diwakilkan bagi hakikah. Engkale wahwa kulli, kanyang kulli, la yujadu mustaqilan illa fi dzihn, kajelas lah. Mana? Di fardin syai'in min hakikah. Ini kan fardin minal hakikah benar kuli berarti yang suara dari hakikah kuli cik kan ada yang di perparan di Sama dengan faraknya kan farak bakari, farak badihin. barat bagian. Benar very good. Benar very good. Nah, kira diwatangkan bagi farat yang syai' daripada hakikah. Faratnya adalah juz'i daripada hakikah. Sama dengan apabila hakikahnya adalah kuli, sama dengan apabila apabila hakikahnya kuli hanya pada zihin, sama dengan farat juga hanya pada zihin. Yang benar beda wing. Benar. Sama dengan li fardin ai li fardin hakikah, li fardin diniyah, kan fardin kharijiyah. Yang benar beda kun. Oh betul teman-teman, ilat yang ubah benar. Nah, kira diwatangkan bagi farad yang syai' daripada hakikah. Hakikahnya kuli, hakikahnya hanya pada zihin, sama dengan faradnya juga pada zihin jid. Benar lihat lebih. Nah, kira diwatangkan bagi farad yang syai' daripada hakikah. Hakikah adalah kuli. Dan hakikah hanya ada pada zihin. Sama dengan afrad tersebut juga pada zihin. Ya, benar lihat lapihan. Baik mumang tu. Menjadikan faradnya adalah farad pada kharij, yang mumang tu. Kabar nak? Kaji nak? Katip. Oh, katip mong kay mong lew. Banyak beli. Nano chat. Ya padi kan HP beda long lagi. Beda saja we. Nanti ulang law kalau dia ho. Ada udah lalu juga yang ngopi. Beda hari dia lebih bagi deh. Nabut malam dong. Orang nabut. Dua hotel, nabut semua hotel. Malam ngantar buat. Mau ada pulang. Nak gabung, so gabung. Mana? Kamu mana? Di Badero. Untuk naro sudah ada intinya, naro harus tak. Kah, apa dah? Lebih je balik. Nyaman. Okey, wo. Apa tu? Apa beda? Allah,